Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-230 dengan judul Gumpalan Jiwa. Langsung ke dalam alurnya. 5 tetes darah dan 1 tetes darah jiwa ungu bersinar terang di depan patung. Setelah Grand Empyrean Xuan Luo menyegel aura dengan kekuatan matahari Empyreannya, 6 tetes darah ini terbang ke kejauhan. Riak muncul di langit, membentuk pusaran raksasa, dan pusat pusaran itu sepertinya terhubung ke kehampaan. 6 tetes darah terbang ke pusaran dan menghilang sebelum tatapan semua orang. Yang terakhir menghilang adalah darah jiwa ungu. Munculnya setetes darah jiwa ini mengguncang semua orang. Mereka juga mengungkapkan ketidakpercayaan, kengerian, dan kekaguman. Mereka melihat cahaya ungu iblis yang berasal dari darah jiwa dan melihatnya menghilang ke pusaran. Setelah itu, mereka menjadi sadar dan keterkejutan menjadi lebih intens. Guncangan itu seperti gelombang yang menyelimuti tubuh dan jiwa mereka. Darah jiwa ungu, ya Tuhan, aku melihat setetes darah jiwa ungu. Di semua generasi negara kuno, hanya ada 9 tetes. Petik 2. Legenda mengatakan bahwa leluhur kuno memberikan 9 tetes darah jiwa kepada ketiga putranya. Ketiga putra ini masing-masing menciptakan salah satu klan kuno. Klan saya adalah klan Dao yang dibentuk oleh putra ketiganya, dan itu bertahan hingga hari ini. Sekarang tetes darah ke-10 telah muncul, ini. Siapa yang mengalami bencana pertama dari percobaan ketiga? Saya belum pernah mendengar darah jiwa muncul selama bencana ini. Masalah ini terlalu luar biasa. Ini jelas merupakan peristiwa yang mengejutkan bagi negara kuno saya. Petik 2. Ada 3 bencana dalam percobaan ketiga. Bencana pertama adalah ras kuno darah surgawi. Dia memperoleh 9 tetes darah diikuti dengan setetes darah jiwa, dan ini hanya bencana pertama. Jika dia mencapai bencana kedua, Dao 3 gangguan kuno, apa jenis keberuntungan yang akan dia dapatkan dalam bencana itu? Petik 2. Ada juga malapetaka terakhir, berkah dari leluhur kuno. Jika dia memperoleh pengakuan setinggi itu dari leluhur kuno, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan dia dapatkan saat itu, mungkin warisan leluhur kuno legendaris yang belum pernah diperoleh siapapun sebelumnya. Petik 2. Perdebatan mulai bergema saat semua orang diguncang oleh setetes darah jiwa. Untungnya, tempat ini telah disegel oleh Grand Empyrean Xuan Luo, dan dengan kekuatannya yang kuat, dia mencegah orang membocorkan apa yang terjadi di sini. Jika tidak, masalah ini akan memicu gelombang besar di benua astral abadi. Klan Ji dan Si pasti akan datang untuk menyelidiki setelah mereka mengetahui hal ini. Bahkan bisa menimbulkan perselisihan. Harus dikatakan bahwa kemunculan tetes darah jiwa yang ke-10 terlalu penting bagi negara kuno. Jika Wang Lin bisa mendapatkan 2 tetes lagi, maka dia bisa menyebarkan darah esensinya dan membentuk klan kuno keempat seperti 3 putra leluhur kuno. Jika para dewa mengetahui hal ini, mereka akan terkejut. Meskipun ini tidak akan memicu perang besar, mereka akan mengirim orang untuk memperhatikan. Semuanya karena setetes darah jiwa ini. Setelah 6 tetes darah menghilang ke pusaran dan cahaya darah menghilang, auranya juga menghilang. Grand Empyrean Xuan Luo melambaikan tangan kanannya ke matahari merah yang menyelimuti area tersebut. Matahari tiba-tiba memancarkan cahaya yang lebih terang dan terbagi menjadi hampir 1 juta keping. Itu mendarat di tubuh semua orang di sini, membentuk mantra penyegelan. Setelah semuanya selesai, matahari yang menyelimuti tempat ini menghilang dan langit kembali normal. Angin bertiup seolah-olah ingin menerbangkan kejutan dan ketegangan yang ada di sini. Grand Empyrean Xuan Luo melihat ke kejauhan dan melangkah maju tanpa ragu-ragu, menghilang tanpa jejak. Dia pergi ke tanah surgawi, ke-7 Dao Sekte, ke gua untuk membawa anak itu pulang. Setelah Xuan Luo pergi,
kota di langit tetap diam untuk waktu yang lama. Kemudian pria berjubah kerajaan pergi dengan hati yang sangat murung. Setelah dia pergi, semua orang perlahan pergi sementara masih terguncang. Semua yang telah terjadi di sini terkubur dalam-dalam di lubuk hati mereka. Saat mereka berpencar, mereka semua melihat kemana Grand Empyrean Xuan Luo pergi. Ada kerumitan, iri hati, kecemburuan di mata mereka, tapi yang mengalahkan semua itu adalah harapan. Mereka menantikan Grand Empyrean Xuan Luo membawa kembali orang yang mengejutkan mereka. Mereka bahkan lebih menantikan untuk melihat seperti apa orang ini dan siapa orang ini. Klan Daoku adalah yang terlemah dari 3 negara kuno, kuharap kembalinya Grand Empyrean akan mengubah semua ini. Baru setelah semua orang menghilang, Kaisar kembali ke kedalaman kota di langit, ke istananya. Istana ini sangat besar, sangat sulit untuk melihat di mana berakhirnya. Itu dipenuhi dengan ukiran yang rumit dan sangat mewah. Ada banyak pelayan di dalam istana. Wajah mereka pucat dan mereka sangat gugup. Ketakutan ini datang dari aura menakutkan yang datang dari salah satu sub istana di timur. Aura ini dipenuhi dengan rasa marah yang tak tertahankan. Gemuruh bergemuruh menggema di seluruh istana. Istana tempat tinggal kaisar runtuh dan gelombang kejut yang kuat menyebar. Beberapa pekerja dan pengawal tidak bisa menghindarinya dengan cukup cepat dan semuanya meninggal dengan mengenaskan. Bau darah menyebar. Seseorang secara bertahap keluar dari reruntuhan istana yang runtuh. Dia adalah pria berjubah kerajaan. Matanya tenang dan kurang emosi. Setelah dia keluar dari reruntuhan, dia bahkan tidak melihat ke belakang sebelum dia perlahan berkata, "Bersihkan ini. Saya ingin melihat istana baru dalam 3 hari." Petik 2. Setelah dia berbicara, ratusan sosok seperti asap muncul dan berlutut di hadapannya. Pria berjubah kerajaan melambaikan lengan bajunya dan menghilang tanpa jejak. Ketika dia muncul kembali, dia berada di menara tertinggi di istana. Dia berdiri di sana, menghadap dunia saat dia melihat istana dan patung leluhur kuno yang menembus langit. "Aku adalah Kaisar Negara Dao, keturunan sejati dari leluhur kuno, dan darahnya mengalir melalui diriku. Hanya pewaris Yemo, kualifikasi apa yang sangat dihargai oleh Xuan Luo." Soul Blood, pria dengan darah bangsawan itu tampak tenang, tapi tangan kanannya membentuk kepalan. Dia tiba-tiba mulai tertawa. "Ini bagus juga, ini akan sedikit menarik. Saya ingin melihat gelombang seperti apa yang bisa dia buat. Meskipun dia memiliki darah jiwa, dia masih harus berlutut di depanku." Petik 2. Pria berjubah kerajaan tersenyum lebih lebar dan menarik pandangannya. Dia melambaikan tangan kanannya dan manik merah seukuran kepalan muncul di genggamannya. Sepertinya ada awan seperti kabut yang tak terhitung jumlahnya di dalam, perlahan berputar, dan ada jiwa yang duduk di dalamnya. Tidak mungkin untuk melihat dengan jelas seperti apa jiwa itu, orang hanya bisa mengatakan itu adalah jiwa seorang wanita. Jiwa ini belum lengkap, itu hanya sebagian dari jiwa. Pria berjubah kerajaan melihat manik merah di tangannya dan perlahan berkata, "Ye Dao. Hamba ada di sini." Setelah pria berjubah kerajaan berbicara, cahaya di belakangnya menjadi bengkok dan seorang pria tua berjubah hitam berjalan keluar. Dia berlutut di depan pria berjubah kerajaan. Pria berjubah kerajaan dengan tenang bertanya, "Apakah kamu menemukannya?" "Kaisar, pelayan ini telah mencari di seluruh negeri kuno dan tidak dapat menemukan wanita ini. Sekarang saya telah mengirim orang ke surga dan akan segera menerima berita." Petik 2. Tidak ada kabar dari guru kekaisaran. Pria berjubah kerajaan mengerutkan kening. Orang tua yang berlutut di sana tetap dingin dan dengan tenang berbicara. Meskipun guru kerajaan memberikan jiwa wanita ini kepada yang mulia, guru kerajaan tidak dapat menemukannya. Namun, wanita ini akan sangat berguna bagi yang mulia di masa depan. Dengan wanita ini,
Yang Mulia bisa memiliki negara kuno yang lengkap. Dia hanya memberitahu pelayan ini bahwa dia sedang mendewakan masa depan negara Dao kuno saya, dan pikirannya terintegrasi dengan dunia bawah. Dia pergi ke tempat aneh yang belum pernah dia lihat sebelumnya dan mengeluarkan jiwanya dari sepotong Dao surgawi. Pria berjubah kerajaan diam-diam merenung sejenak dan kemudian melihat manik merah di tangannya. Matanya menampakkan cahaya aneh. Wanita ini terlihat terlalu biasa untuk saya akui. Namun, jika dia benar-benar seperti yang dikatakan guru kekaisaran, maka aku akan menganggapnya sebagai permaisuri. Teruslah mencari orang-orang di antara celestial. Jika Anda benar-benar tidak dapat menemukannya, temukan seorang wanita di negara kuno yang dapat menyatu dengan jiwa ini. Petik 2. Iya. Orang tua berbaju hitam itu bangkit dan hendak pergi. Dia ragu-ragu sejenak, dan setelah merenung untuk waktu yang lama, dia menggenggam tangannya untuk berbicara lagi. Kaisar, sebelum guru kekaisaran pergi ke budidaya pintu tertutup, dia mengatakan satu hal lagi. Berbicara, pria berjubah kerajaan memandangi manik merah di tangannya, dan suaranya dipenuhi dengan keagungan. Dia mengatakan bahwa ramalannya mungkin atau mungkin tidak benar. Ketika dia mengekstrak jiwa wanita ini, dia melihat dua gambar. Salah satunya adalah kaisar yang menyatukan negara kuno, dan yang lainnya adalah kaisar yang mati. Dalam dua gambar ini, ada sosok lain yang hadir. Sosok ini agak kabur dan guru kekaisaran tidak bisa melihatnya dengan jelas, tapi orang ini berambut putih. Petik 2. Menarik. Kamu boleh pergi. Pria berjubah kerajaan mengungkapkan kilatan dingin di matanya. Dia melihat manik di tangannya dan perlahan tersenyum. Kamu wanita, siapa kamu? Hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan sosok berambut putih yang dilihat guru kekaisaran? Jiwa wanita di dalam manik merah duduk di sana tak bergerak. Sosoknya tertutup kabut dan dia sepertinya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini angin bertiup dan mendaratkan pria berjubah kerajaan. Manik-manik itu juga seolah merasakan angin, dan kabut di sekitar wanita itu tampak bergolak. Tepat ketika sosoknya akan terungkap, tiba-tiba tertutup oleh jari tangan yang mengepalkan manik. Di dunia gua, di celah di laut awan, pusaran raksasa di atas altar bergemuruh. Cahaya darah menyinari tubuh Wang Lin, membuatnya tampak seperti terbuat dari darah. Matanya menyipit dan menatap ke dalam pusaran air. Dia akhirnya melihat beberapa tetes darah terbang keluar dari pusaran. Episode ke-231, dengan judul Penentang Dao Kuno. Langsung ke dalam alurnya. Tetesan kelima, tetes keenam, sampai tetes darah ke-9 mengalir keluar dari pusaran dan melesat ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin bersinar terang saat dia menatap tetesan darah yang terbang ke arahnya. Dia tidak mengelak dan membiarkan 5 tetes darah mendarat di antara alisnya. Mereka sepertinya menembus tubuhnya. Ketika tetes darah kelima menyatu, gemuruh menggelegar datang dari tubuh Wang Lin dan kekuatan yang kuat meletus dari darah. Wang Lin tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah, matanya bersinar cerah. Perasaan kuat itu membuatnya mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, tetes darah keenam mengikuti tak lama kemudian dan memasuki Wang Lin. Gemuruh bergemuruh menggema dan semua darah di tubuhnya tampak mendidih. Dia dengan cepat menyerap kekuatan garis darah di dalam setetes darah ini. Itu mengalir ke seluruh tubuhnya, dan ketika itu memasuki jantungnya, detak jantungnya seperti petir yang menderu. Dia mundur sekali lagi dan meraung ke langit. Rasa sakit yang luar biasa datang dari tubuhnya. Rasa sakit ini tak terhitung kali lebih kuat dari perpaduan 4 tetes darah sebelumnya. Seolah-olah tubuhnya tercabik-cabik dan daging serta darah baru tumbuh. Tak lama setelah itu, tetes ke-7 tiba, dan saat itu memasuki titik di antara alis Wang Lin, ekspresinya menjadi bengkok.
Pembuluh darah di tubuhnya membengkak dan kecepatan aliran darahnya mencapai batas. Tubuh Wang Lin mulai bergerak dengan aneh, dan saat darah mengalir ke seluruh tubuhnya, tulangnya juga mengeluarkan cahaya merah. Garis darah kuno yang dipaksa di dalam tubuhnya meningkat dengan cepat. Itu berubah dari sangat tipis menjadi sangat murni. Anggota klan kuno sama dengan Celestial. Semakin kuat garis keturunan mereka, semakin mulia identitas mereka dan semakin banyak kekuatan yang bisa mereka tunjukkan. Perpaduan 7 tetes darah membuat garis keturunan Wang Lin kedua setelah Kaisar Dao kuno. Harus diketahui bahwa Kaisar adalah keturunan Kaisar kuno dan karena itu memiliki garis keturunan leluhur kuno. Akibatnya, setelah mendapatkan 6 tetes darah, ia menjadi Kaisar Dao kuno. Namun, Wang Lin tidak memiliki garis keturunan kuno dan belum menerima pengakuan. Meskipun ini masalahnya, garis keturunan yang dibentuk oleh 7 tetes darah bisa dibandingkan dengan Kaisar, yang sudah memiliki garis keturunan dan telah memperoleh 6 tetes darah. Perbedaan antara keduanya adalah perbedaan esensi, seperti perbedaan seorang kaisar dan warga negara biasa. Namun, perbedaan ini tidak bisa diubah, dan tetesan darah ke-8 terbang menuju Wang Lin. Saat itu menyatu dengannya, garis darah menjadi lebih murni dan gemuruh dari tubuhnya menjadi lebih intens. Semburan rasa sakit datang dari sumsum tulang Wang Lin, menyebabkan dia terus mundur dan gemetar. Garis keturunan kuno sama dengan garis keturunan surgawi, itu mengubah sumsum tulang. Setelah sumsum tulang diubah, darah yang dihasilkan akan berubah dan kekuatan garis keturunan akan lahir. Namun, sulit untuk mengubah sumsum tulang dari dalam, sehingga dibutuhkan kekuatan dari luar untuk mengubahnya secara perlahan. Kekuatan eksternal ini adalah tetesan darah yang memasuki tubuh Wang Lin. Saat mereka mengalir melalui tubuhnya, mereka dengan cepat mengubah sumsum tulangnya. Garis keturunan Wang Lin telah berubah dari biasa menjadi mulia, dari kekacauan menjadi otentik. Perpaduan 8 tetes darah tidak membuat darah Wang Lin menjadi cukup murni untuk mencapai level yang sama dengan Kaisar, tetapi itu sangat dekat, hanya sedikit lagi. Celah ini dilewati dan dilampaui setelah penurunan ke-9 menyatu. 9 tetes darah menyatu dengan tulang Wang Lin dan mengubah sumsum tulangnya sepenuhnya. Dia sekarang memiliki garis keturunan yang bahkan lebih murni daripada Kaisar. Dalam hal garis keturunan, Wang Lin memiliki darah paling murni di antara klan Dao. Namun, itu belum berakhir. Munculnya darah jiwa menyebabkan sekelilingnya bermandikan cahaya ungu. Darah ungu ini memiliki kekuatan yang aneh, dan saat itu muncul, itu menarik perhatian penuh Wang Lin. Dia melihat setetes darah ungu. Rasa rindu dari darahnya memenuhi tubuhnya. Darah ungu melepaskan cahaya ungu yang mengerikan dan membekas di antara alis Wang Lin. Itu tidak menyatu dengan darah atau garis keturunannya, setetes darah ini menyatu dengan jiwa Wang Lin. Kemurnian garis keturunannya akan memungkinkan Wang Lin meletus dengan kekuatan kuno, tetapi itu tidak akan mengubah jiwanya. Pada akhirnya, jiwanya akan tetap menjadi anggota klan Dao kuno. Namun, Soul Blood ini bisa mengubah jiwa Wang Lin, membiarkan jiwanya berada di atas yang lain dari klan Dao. Biarkan dia benar-benar menjadi eksistensi yang lebih mulia daripada kaisar itu. Seolah-olah dia telah menjadi putra keempat leluhur kuno. Saat setetes darah jiwa terbang, Wang Lin tertegun dan matanya dipenuhi kebingungan. Tubuhnya bergerak kembali ke bawah sampai dia mendarat di altar. Dia bersandar di lengan Ye Mo dan berbohong di sana. Pusaran itu perlahan menghilang dan segera menghilang tanpa jejak. Semuanya kembali normal, seolah tidak ada yang terjadi. Jika ada perbedaan, maka tenang. Itu sangat sunyi sehingga tidak ada sedikit pun suara. Semua binatang buas telah menyembunyikan diri. Mereka gemetar dan tidak berani bersuara. Sepertinya ada tekanan yang menyebar dalam keheningan yang aneh ini.
Wang Lin tidak sadarkan diri. Jika dia tidak bangun, tempat ini akan tetap sunyi selama puluhan ribu tahun. Jika dia tidak bangun, tidak ada suara yang akan muncul di sini. Tekanan ini berasal dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh area sekitarnya. Tubuh asli Wang Lin sedang tertidur dan avatarnya melayang di luar altar. Avatarnya duduk di sana dengan mata tertutup dan tetap tidak bergerak. Saat Wang Lin tertidur, dia bermimpi. Mimpi ini berbeda dengan dao mimpi, tidak jelas dan sangat kabur. Dalam mimpi ini, Wang Lin melihat seseorang. Ini adalah pria yang tampak biasa. Tubuhnya sangat besar dan langit dan bumi sepertinya berada di bawah kakinya. Dia berdiri di sana, melihat dunia dengan sedikit penghinaan. Jika saya ingin langit ini runtuh, itu akan runtuh. Jika saya ingin bumi ini hancur, itu akan hancur. Jika saya ingin makhluk mati, tidak ada yang berani menghentikan saya. Jika saya tidak ingin surgawi tetap hidup, siapa yang berani menyelamatkan mereka? Saya orang kuno. Saya lahir sebelum langit dan bumi dan selamat dari awal dunia. Namun, sebelum saya, ada benda langit. Para celestial ingin menjadikanku budak mereka, jadi biarkan aku menghancurkan para celestial. Jika saya gagal, maka semua generasi masa depan saya akan menjadi musuh surgawi dan bersumpah untuk menyingkirkan dunia surgawi. Tapi apakah saya akan kalah? Aku tidak akan pernah kalah. 9 tetes soul blood saya berikan untuk ketiga putra saya. Anda semua mengambil alih kendali orang-orang kuno saya. Tunggu reinkarnasi saya, tunggu pewaris saya muncul. Mematuhi berarti menjadi makhluk fana. Menentang berarti menjadi surgawi. Menentang benda langit berarti menjadi yang kuno. Petik 2. Mimpi ini perlahan-lahan berakhir ketika pria yang tampak biasa itu mengucapkan kata-kata yang mengejutkan itu. Bahkan setelah Wang Lin membuka matanya, kata-kata itu masih bergema di telinganya. 8 bintang dewa kuno di antara alis Wang Lin mengungkapkan sedikit cahaya ungu dan diputar dengan lambat. Iblis kuno dan bintang iblis kuno di matanya juga berputar dan mengeluarkan sedikit warna ungu. Ungu ini berasal dari darah jiwa, itu berasal dari satu jiwa kuno Wang Lin. Dia perlahan duduk dan melihat ruang di depannya. Setelah merenung untuk waktu yang lama, aura kuat yang memandang rendah dunia datang dari tubuhnya. Aura ini tidak menghormati langit dan bumi. Bahkan jika langit dan bumi membusuk, saya tidak akan membusuk. Bahkan jika dunia layu, aku tidak akan layu. Aura ini milik sifat menentang yang kuno. Pada saat ini, Wang Lin sangat berbeda dari sebelumnya. Saat dia duduk di altar, pandangannya melewati sekelilingnya. Tatapannya bergerak melewati avatarnya dan akhirnya mendarat di lengan raksasa Yemo. Matanya bersinar terang. Lengan ini mengandung kekuatan yang kuat. Kekuatan ini sepertinya mampu merobek dunia. Ini adalah kekuatan terkuat Dao Yemo. Menatap lengan ini, Wang Lin perlahan mengangkat tangan kanannya dan menekan. Saat dia menekan, 24 bintangnya berputar dan semburan cahaya ungu mengelilinginya. Cahaya ungu ini memasuki lengan Yemo. Dalam sekejap, lengan raksasa itu bergetar dan sepertinya akan berjuang dan melawan. Meskipun Wang Lin telah memperoleh warisan Yemo, itu tidak sempurna. Jika dia ingin bergabung dengan lengannya, akan ada beberapa kesulitan. Namun, ini hanya sulit bagi Wang Lin sebelum dia mengalami bencana darah surgawi ras kuno. Sekarang dia telah mendapatkan 9 tetes darah dan setetes darah jiwa, itu tidak signifikan baginya. Yemo, berikan tangan ini padaku. Wang Lin berbicara perlahan. Seolah-olah dia bergumam pada dirinya sendiri, tetapi juga seolah-olah dia berbicara kepada orang mati Yemo. Suaranya tenang, dan saat dia berbicara, cahaya ungu dari 24 bintang menjadi lebih kuat. Itu menyebarkan aura yang akan menakuti Yemo jika dia masih hidup.
Aura ini memasuki tangan kanan Wang Lin dan dia menekan lengannya sekali lagi. Terdengar gemuruh yang menggelegar dan lengannya berhenti meronta. Lengannya perlahan menyusut hingga menyatu dengan tangan kanan Wang Lin, menyebabkan tangan kanannya tiba-tiba menjadi sangat berbeda. Tangan kanan Wang Lin sangat kasar dibandingkan dengan lengan kirinya dan ditutupi dengan rune rumit yang tak terhitung jumlahnya. Itu juga memberi sedikit warna biru kehijauan. Sekilas bisa menakuti siapapun. Dia mengangkat tangan kanannya di hadapannya. Tatapan Wang Lin tenang saat dia melihat lengan kanannya. Setelah waktu yang lama, dia memahami kekosongan. Heaven Ripping. Ruang bergetar, dan saat tangan kanan Wang Lin robek, dunia runtuh. Bayangan lengan besar muncul di belakangnya dan merobek ruang. Keretakan besar muncul di depan Wang Lin dan melebar. Itu telah dirobek olehnya. Kekuatan yang merobek surga ini bahkan bisa membunuh pembudidaya Arcane Void tahap awal. Bahkan para pembudidaya Arans Void tingkat menengah harus mundur ketakutan. Dengan kekuatan robek ini, altar Wang Lin berdengung dan bergetar. Riak bergema seolah-olah menahan dampak dari Heaven Ripping. Wang Lin dengan hati-hati melihat altar di bawahnya saat riak bergema. Matanya menampakkan cahaya aneh. Ada yang aneh dengan altar ini. Episode ke-232, dengan judul 3 Mantra Kehidupan. Langsung ke dalam alurnya. Sejak tiba di altar, Wang Lin belum sempat mengamati tempat ini. Sebagian besar perhatiannya tertuju pada lengan di atas altar. Meskipun dia sangat berhati-hati dan telah memindai altar ini dengan akal ilahi, dia tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Namun, setelah dia menyerap darah dan darah jiwa, bersama dengan riak yang disebabkan oleh Heaven Ripping, tabir yang menutupi altar terangkat. Mata Wang Lin berbinar. Mengapa altar muncul di sini? Dan mengapa lengan kanan Ye Mo di sini? Wang Lin merenung sambil dengan hati-hati melihat ke altar. Altar ini sangat biasa, tidak ada yang tampak abnormal tentang itu. Jika bukan karena riak yang bergema di atasnya, akan sangat sulit untuk melihat sesuatu yang aneh tentangnya. Saat mantra Heaven Ripping menghilang, riak-riak itu juga perlahan memudar sampai kembali normal. Wang Lin berdiri dan berjalan dari altar. Di saat yang sama, avatarnya juga bangkit dan berjalan ke depan. Setelah mengambil satu langkah, avatar dan tubuh aslinya tumpang tindih. Kedua sosok itu perlahan tumpang tindih dan perlahan menyatu. Wang Lin menggerakkan tubuhnya, dan setelah tidak menemukan ketidaknyamanan, dia melihat kembali ke altar. Kemudian ada kilatan rasa dingin di matanya dan tangannya membentuk segel, mengirimkan batasan terbang keluar. Ada hampir 1 juta pembatasan. Dia menunjuk ke depan dengan tangan kanannya dan 1 juta batasan terbang menuju altar. Mereka mendarat di altar satu persatu. Setiap batasan menyebabkan altar sedikit gemetar. Ketika lebih banyak larangan mendarat, altar itu bergetar lebih hebat. Menjelang akhir, gemuruh menggelegar menggema, seolah-olah altar akan runtuh. Saat altar bergetar hebat, retakan halus muncul di atasnya. Segera, puing-puing mulai berjatuhan dari altar dan berserakan. Wang Lin menjadi berhati-hati. Tangannya membentuk segel dan menciptakan lebih banyak batasan. Mereka mengepung altar dan perlahan mendarat di atasnya satu persatu. Ini menyebabkan altar bergetar lebih hebat lagi, dan bahkan lebih banyak lagi puing-puing yang berjatuhan. Setelah setengah batang dupa waktu, lapisan atau puing-puing telah jatuh dari altar, dan tampak seperti lapisan kabut yang mengelilinginya. Altar itu telah menyusut sekitar lingkaran ukurannya, dan bahkan lebih banyak retakan muncul di permukaannya. Keanehan tentang altar kemungkinan besar adalah apa yang ada di dalamnya, tapi ada kekuatan aneh yang mencegah saya untuk melihat apa yang ada di dalam dengan akal ilahi saya. Wang Lin menatap altar dan menciptakan 1 juta lebih batasan.
Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di altar dan bahkan lebih banyak lapisan jatuh sampai hanya setengah dari ukuran aslinya. Tepat pada saat ini, ketika altar tertutup retakan, salah satu retakan sepertinya mencapai tengah altar. Cahaya merah darah keluar dari retakan dan berbentuk seperti kipas. Seolah-olah sebuah permata ditemukan tersembunyi di bawah lumpur dan sebuah celah memungkinkan cahaya untuk masuk. Mata Wang Lin berbinar dan dia menatap retakan yang melepaskan cahaya merah. Dia mengendalikan batasan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dan mereka semua terbang ke celah itu. Namun, saat batasan mendekati celah, lebih banyak lampu merah datang dari celah lain. Tak lama kemudian, ketiga, keempat, kelima, lebih dari 10 sinar cahaya ditembakkan dari altar, membentuk riak merah. Ketika sejumlah besar batasan menyentuh riak merah, itu seperti kepingan salju yang menyentuh arang panas. Suara mendesis bergema dan semuanya segera menghilang. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, dan semua batasan lenyap karena lampu merah. Seolah-olah mereka adalah musuh alami. Wang Lin menatap altar yang telah menyusut lebih dari setengah dan dikelilingi oleh lampu merah. Matanya bersinar terang. Lampu merah ini terlihat sangat familiar. Mungkinkah altar ini menjadi? Hati Wang Lin bergetar. Saat lampu merah menyebar dan mendekatinya, tangan kanan Wang Lin mencakar lampu merah. Lengan raksasa Yemo tiba-tiba muncul di hadapannya dan juga mencakar kehampaan di hadapannya. Heaven Ripping. Wang Lin meraung dan tangan kanannya merobek ke samping. Dengan raungan ini, dia menggunakan kekuatan penuh lengan kanan Yemo dan juga Dewa Kuno Bintang 8, Iblis Kuno, dan kekuatan Iblis Kuno. Kekuatan robek ini cukup kuat untuk merobek langit. Gemuruh-gemuruh bergema dan riak merah yang datang dari altar terdistorsi dengan keras dan dirobek oleh Wang Lin. Apa yang runtuh bersamanya adalah retakan di altar. Di bawah mantra Heaven Ripping Wang Lin, retakan itu runtuh dalam skala luas. Lampu merah ingin mencegah ini tetapi tidak bisa menahan. Gemuruh menggelegar menggema dan altar itu benar-benar runtuh. Puing-puing besar di sekitar tersebar, dan apa yang terungkap di hadapan Wang Lin adalah objek seperti genangan darah berbentuk segi 8 yang memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Aura yang Wang Lin kenal dengan menyebar dari kumpulan darah segi 8 ini, dan Wang Lin dipenuhi dengan kegembiraan. Jadi ternyata begitu. Ada sebuah klan di sistem bintang kuno yang disebut klan pemusnahan penyegelan, dan mereka memiliki mantra yang disebut mantra 3 kehidupan. Untuk mengembangkan mantra ini, seseorang akan membutuhkan altar lengkap, tetapi untuk beberapa alasan, itu dipecah menjadi 3 bagian, dan bagian-bagian ini telah menghilang. Wang Lin beruntung dan memperoleh paviliun darah dari Blood Ancestor di Brilliant Void. Paviliun darah itu adalah salah satu dari 3 altar. Kemudian dia mempelajari mantra 3 kehidupan dan memperoleh altar kedua dari Iblis Kuno di Alheaven. Adapun altar ketiga, Wang Lin telah mencarinya tetapi tidak dapat menemukannya. Ketika dia melihat cahaya darah, gemuruh bergema di benaknya dan dia mulai berspekulasi. Saat ini dia yakin bahwa kumpulan darah ini mengeluarkan aura yang sama dengan paviliun darah dan altar lainnya. Ini adalah aura klan pemusnahan siling. 3 mantra kehidupan. Saya tidak berharap mendapatkan altar terakhir di sini. Jika saya bisa mempelajarinya, keseluruhan kekuatan saya akan meningkat pesat. Jantung Wang Lin mulai berdebar kencang. Dia telah tergoda oleh mantra 3 kehidupan, dan sekarang setelah dia mendapatkan altar ketiga, dia sangat bahagia. Tanpa ragu, Wang Lin melambaikan tangannya dan altar yang dia dapat dari Iblis Kuno terbang keluar, dan tak lama kemudian, paviliun darah leluhur darah juga terbang. Seorang wanita telah pergi ke paviliun darah sebelumnya, dan dia adalah seseorang yang dikenal Wang Lin. Namun, selama bertahun-tahun, tubuhnya telah lama menghilang dan hanya segumpal jiwanya yang tersisa.
Ketiga altar melayang di hadapannya, dan cahaya darah yang mereka pancarkan mulai bercampur. Jelas sekali mereka tertarik satu sama lain. Wang Lin telah memperoleh metode budidaya mantra 3 kehidupan dari wanita dari klan pemusnahan siling di dalam makam kuno. Pada saat ini, setelah merenung sebentar, Wang Lin duduk. Mantra 3 kehidupan dari klan pemusnahan siling berbahaya untuk dipelajari, namun, dibandingkan dengan manfaatnya, bahayanya sepadan. Tangan kanan Wang Lin meraih kekosongan. Tanda klan yang mengeluarkan cahaya hantu muncul di tangannya. Tanda klan ini masih memiliki bekas darah kering di atasnya. Itu adalah tanda klan pemusnahan siling. Wang Lin telah mengambilnya dari wanita klan pemusnahan siling yang ingin membunuhnya di makam kuno. Menatap tanda klan, Wang Lin menekannya di antara alisnya. Perasaan terbakar menyebar dari tandanya. Kemudian cabang yang tak terhitung jumlahnya menjulur keluar dari tanda klan dan menempel pada Wang Lin. Rasa sakit seperti ini sama sekali tidak cukup untuk mempengaruhi Wang Lin. Dia tetap tenang saat dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk darah. Dengan tanda klan pemusnahan penyegelan, aku mengaktifkan altar ini dan memanggil roh leluhur klan pemusnahan segel. Berubah menjadi pisau penyegel untuk memotong 3 jiwa asal, 3 tubuh. Petik 2. Saat suara Wang Lin bergema, darah yang dimuntahkannya mengembun dan mulai bergoyang dengan cepat di hadapannya. Kemudian 3 altar yang berbeda semuanya melepaskan cahaya merah yang menyilaukan yang diserap oleh darah. Darah perlahan berubah menjadi bentuk pedang. Itu tidak besar, panjangnya hanya sekitar 10 kaki. Itu tampak seperti bayangan yang tumpang tindih, dan jika seseorang melihatnya terlalu lama, penglihatan mereka akan kabur. Melihatnya dengan akal ilahi, Wang Lin segera menyadari bahwa ini bukan satu bilah tetapi 3 bilah yang saling tumpang tindih. Tumpang tindih itu menciptakan aura aneh di sekitar mereka. Wang Lin meraung, potong 3 jiwa. Pedang panjang itu tiba-tiba terangkat dan secara diam-diam menebang dari atas kepala Wang Lin. Pedang ini mengiris seluruh tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar hebat dan wajahnya menjadi pucat. Rasa sakit yang tak terbayangkan memenuhi tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah jiwanya akan runtuh. Namun, dia menahan rasa sakit dan 2 jiwa perlahan terbang keluar dari kepalanya. Namun, sama seperti bilahnya memotong Wang Lin, tampaknya tidak dapat menahan kekuatan jiwa Wang Lin dan roboh. Dari 3 bilah yang tumpang tindih, hanya 2 yang tersisa. Jiwa Wang Lin telah menyatu dengan darah jiwa leluhur kuno dan sekarang menjadi jiwa Dao kuno, jadi bagaimana pedang ini bisa memotong jiwanya? Jika bukan karena fakta bahwa jiwa Wang Lin dibentuk oleh darah esensinya, pedang itu tidak akan bisa memotong jiwanya sama sekali. Meskipun telah memotong jiwa Wang Lin menjadi 3, pedang ini tidak dapat menahan kekuatan rebound dari jiwa Wang Lin. Itu menghilang selamanya dan tidak akan pernah bisa dipanggil lagi. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.